Lebih tepatnya itu gini loh teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini dimanapun berada, salam kenal semuanya. Dan spesial, saya akan menjawab satu pertanyaan untuk satu teman saya ya. Lupa kemarin akunnya siapa. Beliau bertanya, apa sih sebenarnya yang kamu dapatkan dari belajar spiritualitas dan belajar kesadaran? Oh ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Gini teman-teman, untuk saya pribadi ya, selama saya belajar ini, awalnya saya ikut kelas sih, di kelas Abundance Revolution saya batch 7. Kemudian semakin kesini saya belajar untuk hening ya, untuk jeda, untuk mindfulness. Kemudian di dalamnya ada ini, belajar untuk memahami diri kita dari menggali dari inner child. Apa Nduk? Yang dalam hal ini saya punya guru ya, pembimbing. Beliau praktisi mindfulness, praktisi inner child, yaitu Mbak Amanda. Terima kasih sekali. Yang saya dapatkan pertama kali dari belajar serangkaian belajar hal ini teman-teman, yaitu satu, otomatis pasti saya mendapatkan sebuah kesadaran. Teman-teman akan mendapatkan sebuah kesadaran, dan itu masing-masing kita pendapatannya beda. Artinya pendapatannya gini, apa yang kita peroleh, apa yang kita sadari, apa yang kita dapatkan itu beda-beda. Kemudian saya mendapatkan lagi lebih tidak mudah, bahkan sudah nggak pernah lagi menjudge orang ya. Jadi ketika kita belajar mindfulness, kita belajar kesadaran, kita cenderung akan lebih masuk ke dalam. Kita akan cenderung lebih ini, apa ya, mengoreksi diri kita dalam menghadapi suatu persoalan hidup. Kita lebih bisa cenderung, salahku apa ya dalam hal ini gitu. Dan gak mudah lagi kita menyalahkan faktor-faktor internal yang ada di sekitar kita. Contohnya saya, ketika dalam mengalami permasalahan problematika hidup dalam rumah tangga ya teman-teman, terus terang, sorry ya saya sambil berbenah ini loh, anginnya kenceng. Sudah barang tentu setiap perjalanan rumah tangga itu mempunyai skenario masing-masing. Dulu ketika saya mendapati sebuah permasalahan hidup, cobaan, apa ya skenario, skrip rumah tangga, saya itu merasa seolah-olah paling menderita. Saya merasa seolah-olah playing victim. Artinya gini loh, aku ini paling menderita banget dalam keluarga. Aku merasa paling bekerja. Aku merasa paling, ya itu tadi, intinya paling menderita di antara seluruh orang-orang di muka bumi ini. Nah, maka dari situ saya semakin menyalahkan orang-orang di sekitar saya. Otomatis dalam hal ini adalah suami. Kenapa saya mendapati seorang suami, pasangan hidup yang demikian? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang begini? Itu dulu, sebelum saya mengerti ilmunya, sebelum saya belajar untuk hening, untuk jeda, untuk menggali diri kita pribadi, sebelum saya mengenal istilah inner child dan bagaimana sih cara menangani inner child itu, bagaimana sebelum itu. Nah, semakin saya merasa paling gak enak hidupnya, otomatis kita menyalahkan Allah dong, karena tidak bersyukur dengan kondisi apa yang kita punya sekarang. Padahal kalau kita mau meneliti, kalau kita mau memahami, kalau kita mau menoleh ke keadaan saya itu setapak lebih baik. Dan itu nggak kerasa, itu tertutup dengan saya merasa didolimi. Rasa syukur saya hilang terhadap Allah, menyalahkan Allah terus-terusan, kemudian menyalahkan orang-orang di sekitar saya, sampai pada akhirnya ya otomatis anak juga bisa menjadi bahan pelampiasan atas emosi yang saya tidak bisa mengendalikan dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, makanya di situ teman-teman, alhamdulillah
biidnillah ya. Jadi awal-awal saya bisa mengoreksi diri saya sejauh ini, bisa masuk ke dalam itu awalnya yaitu sih sama Allah dipertemukan dengan kelas Abundance Revolution. Thank you ya Teh Febi Suryanata atas pelajaran awal, pelajaran dasar yang menurut saya sebenarnya itu daging banget semuanya. Dari bab 1, bab 2, bab 3 itu perlu pemahaman khusus, perlu kita itu mendalami lebih detail ya gitu, lek saya rasakan itu ya teman-teman ya. Jadi kemudian dalam hal ini saya terus belajar sampai sekarang, nggak berhenti di situ, masih menyimak terus-terusan kontennya Mas Hendra Ngaji Roso ya. Saya yakin kok apapun persoalan hidupnya teman-teman, apapun yang sedang teman-teman alami sekarang, kalau teman-teman mau ya aware untuk menonton kontennya Mas Hendra, konten judulnya itu Ngaji Roso, saya yakin pelan tapi pasti teman-teman akan mendapati sebuah kesadaran perantara konten beliau. Maksudnya sorry to say ya teman-teman, saya ngomong kayak gini tuh bukan karena dapat bayaran atau endorse dari Mas Hendra atau dapat komisi, enggak. Bahkan saya bikin konten kayak gini monolog itu Mas Hendra nggak tahu kok. Itu ya saya sekedar gini loh, menyampaikan ke teman-teman, kali aja teman-teman ada permasalahan hidup yang sangat besar ya, itu ada kok cara mudah, ada kok cara yang murah ya. Saya bilang murah kenapa? Karena di materi kelas Abundance Revolution ternyata ada satu teknik, yaitu sadar nafas syukur, yang meskipun kita belum ikut kelas, yang meskipun kita belum apa ya, itu tadi loh, berbayar untuk menunaikan maisyah, menunaikan bisyarah, menunaikan apa sih? Saya bilangnya pertukaran energi lah. Itu banyak konten-konten gratisan yang bisa teman-teman lihat di situ, banyak sekali. Meskipun teman-teman nggak ikut kelas, insya Allah kalau teman-teman yakin, serius, mau belajar, open mind, kemudian mengosongkan diri, saya yakin teman-teman pelan tapi pasti akan menemukan sebuah kesadaran, akan menemukan solusi-solusi dalam hidupnya teman-teman. Saya bisa ngomong gini meskipun itu nggak sepenuhnya pelan tapi pasti, alhamdulillah minimal hati ini udah tenang. Sedikit-sedikit kita mendapatkan solusi. Karena apa? Hati kita tenang, lapang. Aduh, kamu itu ngomong kelas karena kamu uangnya banyak. Oh, semua orang, bahkan tersukses apapun sekarang, melalui fase yang kita lalui, nggak punya uang, terpuruk di bawah, itu melalui, saya yakin. Teman-teman bisa membuktikan, bisa riset kok ke semua orang-orang yang sudah sukses di detik ini. Intinya gitu teman-teman yang mau saya sampaikan. Kalau teman-teman mau belajar kesadaran, belajar mindfulness, belajar banyak hal tentang apa yang teman-teman alami di dunia ini, asalkan teman-teman sadar, aware, ikhlas, rela dengan kesungguhan hati untuk belajar, meskipun belum ikut kelas berbayar, silakan menikmati konten-konten yang sangat banyak disajikan, meskipun bukan hanya channelnya Ngaji Roso. Ada juga Bapak Ahmad Faiz Zainuddin, channelnya Sabilu Taubah, itu cenderung ke praktik langsung ya, ke riyadhah ya, ke riyadhah. Di luar ini keyakinan apa teman-teman, yang suka baca sholawat, yang nggak suka ya, banyak hal kok yang bisa kita nikmati untuk healing. Artinya healing itu kan kita menuju sebuah kebahagiaan hati, yang dimana selanjutnya kita akan menemukan solusi-solusi atas persoalan hidup, baik itu di bidang ekonomi, percintaan, kemudian relationship, pekerjaan, bisnis, apapun itu ya teman-teman ya. Oh ya, satu saya kasih bocoran alus ya, di kelas Abundance Revolution itu ada materi namanya sadar nafas syukur. Teman-teman klik aja sadar nafas syukur di Google atau dimanapun itu, boleh di AI, di TikTok atau apapun, nanti teman-teman akan menemukan gimana sih sadar nafas syukur itu kok bisa menyelesaikan persoalan hidup kita pelan tapi pasti. Ada rahasia besar di situ ya. Kita bahas di next video ya teman-teman ya. Udah time out ini, rombongan kita udah mau lanjut kayaknya. Bye bye.